Jubir Partai Demokrat mengakui bahwa Anies Baswedan memang tidak diundang secara khusus dalam agenda tersebut. Partai Demokrat buka suara soal hadirnya mantan Capres 2024 Anies Baswedan saat acara Halal Bihalal di Puri Cikeas, Jawa Barat pada Sabtu 21 Maret 2026. Jubir Partai Demokrat mengakui bahwa Anies Baswedan memang tidak diundang secara khusus dalam agenda tersebut. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra membenarkan kehadiran Anies Baswedan ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. SBY saat itu sedang menggelar open house dalam rangka Halal Bihalal Lebaran Idul Fitri 2026. Herzaki mengakui di antara tamu yang hadir adalah Anies Baswedan. Meskipun tidak diundang secara khusus untuk datang ke open house SBY, namun mantan presiden ini tetap menyambut Anies dengan baik sebagai tuan rumah. Herzaki begini, halal bihalal politik. Orang datang halal bihalal malah diumumkan bahwa yang bersangkutan tidak diundang. Makna Idul Fitri dan maaf lahir batin semua hilang demi politik. Hal seperti ini jangan dicontoh. Halal bihalal itu lahir untuk melenturkan hubungan yang kaku. Ini malah dibalik. Gitu. Cuitan Said Didu itu mengundang pro kontra yang cukup ramai di kalangan netizen. Merespon hal itu, jubir Anies Baswedan, Sahril Hamid, dia menyampaikannya secara elegan lah, dan tampak dia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi seperti itu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Islam silaturahmi adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan, kata Sahril Hamid. Saya kira Kang Heru, maksudnya Herman Khairuman, telah menyampaikan sebuah respon yang baik. Itu konteksnya adalah silaturahmi di tengah momen Idul Fitri. Nah, Anies Baswedan ketika saya chat, dia membalas dengan santai. Lawang lebaran ya saling kunjungi, kan biasa saja. Khas Nusantara, kata dia sambil menyertakan emotikon tersenyum. Jadi tampaknya dari sisi kubu Anies, mereka tidak ingin terlibat dalam polemik semacam itu ya. Ya untuk apalah ya, sudah saling bertemu, saling memaafkan, kemudian muncul polemik semacam ini kan nggak perlu juga ya. Di politik itu nggak boleh kita membakar jembatan ya, karena kita tidak tahu suatu saat jembatan itu harus diperlukan lagi. Jadi jangan dibakar jembatan ya. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Kok Partai Demokrat seperti jadi kayak orang-orang ringsatan ya? Ini saya mendengar, ini tentu perlu dikonfirmasi ya. Ada lingkaran dekat Presiden Prabowo, bukan Presiden Prabowo-nya loh ya, yang kurang berkenan dengan pertemuan tersebut. Tampaknya ini situasi kebatinan pemerintah saat ini memang setengah sensitif ya, berkaitan dengan situasi geopolitik global pasca serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, yang kemudian berdampak naiknya harga minyak di pasaran dunia. Pemerintah tengah berjibaku mengatasi tekanan fiskal dan defisit APBN, sampai Menkeu Purbaya membocorkan bahwa ini dia nggak sabar, ini segera diputuskan, dia membocorkan bahwa BGN berencana mengurangi jumlah hari pembagian jatah MBG dari 6 hari menjadi 5 hari. Ini kan selama ini soal pemangkasan anggaran APBN ini kan betul-betul ini big tabu ya, yang nggak boleh dilakukan. Dan Purbaya sendiri selalu dia pokoknya beliuk-liuk lah kalau ngomongin soal ini. Nah, dia juga ini pun meminjam pernyataan dari kepala BGN katanya ketika ada rapat dengan Menko Perekonomian. Nah, kalau sampai bisa dihemat katanya 1 hari itu tidak dibagikan, penghematannya mencapai 40 triliun loh kata si Purbaya ya. Menurut saya kalau itu memang betul dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena keputusannya itu ada di tangan Presiden Prabowo, ini langkah maju yang positif ya. Karena sebenarnya banyak pengamat dan analis yang menyarankan langkah tersebut. Nggak dihapus, program PMBG-nya masih tetap jalan terus, tapi mungkin bisa dibuat lebih efektif, diberikan kepada mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan, gitu ya. Selama ini kan Presiden Prabowo selalu menyatakan bahwa program MBG itu tidak akan dipotong anggarannya. Situasi krisis tampaknya memaksa Presiden Prabowo harus mengubah kebijakannya. Dia harus melakukan kompromi. Bagus kok itu Pak Presiden. Pak Presiden nggak perlu harus merasa kehilangan muka ya, karena kan kewajiban pemerintah itu menjamin kesejahteraan semua rakyat ya, bukan hanya soal MBG saja. Kalau MBG ini kan hanya anak-anak dari keluarga, dan banyak sekali sebenarnya keluarga itu juga menolak MBG, jadi ngapain dipaksakan gitu ya. Jadi saya kira ini kalau kemudian nanti datang proposal dari kepala BGN, jangan dimarahin ya. Karena ini mereka-mereka ini yang menyarankan seperti itu sebenarnya ingin agar pemerintahan selamat. Dan kalau ini pemerintahan selamat kan berarti mereka ingin menjaga Presiden Prabowo ya. Sinyal bahwa tampaknya ada yang sensi dengan pertemuan tersebut setidaknya bisa kita baca dari pernyataan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Dia menegaskan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY tidak membahas koalisi dengan mantan calon Presiden 2024 Anies Baswedan saat halal bihalal di Cikeas. Oh, rupanya ini toh soal koalisi yang jadi persoalan. Apa iya semudah itu setelah peristiwa pada tahun 2024? Saya kira terlalu cepat juga ya kalau menyimpulkan akan ada koalisi ya. Udahlah lebaran aja dulu sekarang ya. Herzaki mengklaim SBY dan AHY tidak melakukan pembicaraan khusus dengan orang-orang yang datang ke acara halal bihalal di rumah SBY tersebut.
Tidak ada pembicaraan khusus dengan siapapun saat Lebaran di Cikeas kemarin. Tidak perlu diartikan atau dibawa kemana-mana, apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi di depan ataupun urusan pemilu. Kejauhan mikirnya, kata dia. Ini saya baca di kompas.com. Hari ini, Kamis 26 Maret 2026. Demokrat, kata Herzaki, berkomitmen menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Prabowo di Kabinet Merah Putih. Koalisi hari ini dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan rencana koalisi ke depannya. Jadi jangan dispekulasikan kemana-mana, kata dia. Dari pernyataan tadi kita bisa sedikit mendapat gambaran apa yang terjadi. Pasti ada yang sensi dengan pertemuan itu dan kemudian ya nggak tahu saya apakah menegur, apakah menyentil Demokrat, dan kemudian buat Demokrat itu juga menjadi soal serius ya kalau kemudian mereka di tengah situasi semacam ini bukannya merapatkan barisan dengan Presiden Prabowo berjibaku menangani persoalan krisis, tapi kemudian sudah melirik dengan koalisi dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya kira memang itu juga tidak elok. Tapi sekali lagi harusnya ini memang tidak ditafsirkan kemana-mana. Ya biasa kalau netizen pengamat politik kemudian memberikan tafsir bahwa oh karena sudah bertemu sekarang berarti ini ada pembicaraan politik gitu. Apalagi situasi sekarang ini kan juga banyak orang yang memprediksi pemerintah bisa jatuh loh kalau tidak bisa mengendalikan krisis ini dengan tepat ya. Jadi sudahlah, saya kira mungkin baiknya lagi jangan menyampaikan pernyataan yang keras lagi. Kalau ada pernyataan keras cukup di chat di WA gitu bahwa mohon maaf ya, itu hanya untuk kepentingan komunikasi politik dan juga publikasi saja. Karena sekali lagi dalam situasi seperti ini memang bagusnya kita menjalin silaturahmi, dan dalam politik sekali lagi jangan pernah membakar sebuah jembatan. Karena kita tidak tahu suatu saat jembatan itu kemungkinan akan Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani ya. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas bagaimana kalau kita melihat ya kemarin teman-teman di acara halal bihalal Partai Demokrat yang dilaksanakan oleh AHY bahkan SBY. Yang menarik adalah ketika Anies Baswedan itu hadir di sana. Dan ya secara umum ini sangat mengejutkan ya, karena bagaimanapun ya AHY dan Anies ya akhirnya bisa bertemu teman-teman ya terkait dengan bagaimana persoalan mereka tahun 2024. Nah, yang menarik setelah itu bahwa bagaimana muncul isu bahwa Anies itu tidak diundang, muncul isu bahwa Anies tidak masuk dalam daftar undangan, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi perdebatan ya. Kalaupun Anies tidak diundang, teman-teman ya, Anies itu adalah sosok tokoh ya. Apa yang dilakukan oleh AHY dan SBY ya kan, Partai Demokrat melakukan hal lebih halal ya, siapapun bisa ikut ya dong ya kan, namanya juga acara. Nah, saya yakin bahwa Anies kesana itu dengan satu alasan, yaitu saling memaaf-maafan ya. Kita tahu bagaimana konflik pada saat Pilpres 2024, bagaimana konflik Pilpres yang lalu itu pasti membuat perpecahan, pasti membuat sebuah masalah, pasti membuat sebuah kejanggalan dalam hati, teman-teman. Namun disinilah letak bagaimana Anies itu kemudian ingin meminta maaf, mungkin ya saling memaafkan, membuka silaturahmi, dan ingin kemudian menunjukkan sebuah sikap yang dewasa ya kan, datang teman-teman dengan kerendahan hati, dengan hati yang baik, niat yang baik ya kan, untuk meminta maaf atau silaturahmi teman-teman. Namun para termul tentu tidak senang ya, senang sekali kalau menggoreng ini yang katanya Anies datang tidak diundang lah dan sebagainya teman-teman. Namun buktinya bahwa kalaupun Anies tidak diundang, coba teman-teman lihat respon dari AHY dan SBY begitu hangat menyambut Anies. Ini artinya bahwa Anies betul-betul memberikan kejutan bagi mereka, memberikan surprise bagi mereka. Bagaimana menurut kalian?